Halo, saya Irin Natali, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang paragraf kohesi dan koherensi. Di dalam makalah kami, kelompok 5, terdapat kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, serta daftar pustaka. Daftar isi. Daftar isi terdapat sebuah kata pengantar, daftar isi, bab 1, dan di bab 1 terdapat pendahuluan. Pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Dan di bab 2 terdapat pembahasan, dan dalam pembahasan terdapat pengertian kohesi dan koherensi. Perbedaan kohesi dan koherensi dalam teks. Hubungan kohesi dan koherensi. Contoh kohesi dan paragraf. Dalam paragraf. Dan yang bab ketiga adalah penutup serta di dalamnya terdapat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul paragraf kohesi dan koherensi. Makalah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sekaligus menambah wawasan mengenai pengertian, perbedaan, dan contoh-contoh dari kohesi dan koherensi dalam sebuah paragraf. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan sarannya sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Perkenalkan, nama saya Venica Lestari dengan NIM 2025110005 dari program studi Sarjana Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Saya di sini akan menjelaskan tentang paragraf kohesi dan koherensi. Ya, di sini ada bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Teks dan wacana adalah satu kesatuan yang berkaitan erat satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut karena teks merupakan bagian dari sebuah wacana. Dapat dikatakan bahwa kehadiran sebuah teks dalam sebuah wacana sangat dibutuhkan. Dalam studi linguistik, wacana merujuk pada kesatuan bahasa yang lengkap, yang pada umumnya lebih besar dari kalimat, baik disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Wacana dikatakan terlengkap karena wacana mencakup tataran di bawahnya, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan ditunjang oleh unsur lainnya, yaitu situasi pemakaian dalam masyarakat. Wacana dibentuk oleh paragraf-paragraf, sedangkan paragraf dibentuk oleh kalimat-kalimat. Yang membentuk paragraf itu haruslah merangkai kalimat satu dengan kalimat berikutnya dan harus berkaitan, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh atau membentuk suatu gagasan yang padu. Paragraf-paragraf pun merangkai secara utuh membentuk sebuah wacana yang memiliki tema utuh. Untuk membentuk sebuah paragraf yang utuh, maka dibutuhkan perangkat kohesi dan koherensi. Bila kohesi merupakan keserasian hubungan unsur-unsur dalam wacana, maka koherensi merupakan kepaduan wacana sehingga komunikatif dan mengandung satu ide. Menjelaskan tiap unsur-unsur tersebut. Untuk membuat paragraf menjadi padu, maka diperlukan unsur-unsur yang membangun dalam suatu paragraf.
Unsur-unsur yang dimaksud dapat berupa hubungan subjek dan predikatnya, antara predikat dan objek, serta keterangan-keterangan yang jika unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan menjadi satu ide dan bersikap komunikatif. 2. Yakni rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud kohesi dan koherensi? 2. Apa perbedaan kohesi dan koherensi dalam teks? 3. Bagaimana hubungan kohesi dan koherensi? 4. Bagaimana contoh kohesi dalam paragraf? 3. Tujuan. Tujuannya ada 4. Yang pertama, 1. Menjelaskan pengertian kohesi dan koherensi. 2. Menjelaskan perbedaan kohesi dan koherensi dalam teks. 3. Menjelaskan hubungan kohesi dan koherensi. 4. Menjabarkan contoh kohesi dalam paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitan Iri Safitri dengan NIM 2025410001. Di sini saya akan membacakan bab 2.1 dengan pengertian kohensi dan koherensi. Menurut Sumantri dan Basuki, kohensi adalah suatu konsep sematik yang menampilkan hubungan makna antar unsur teks yang terjadi apabila interpretasi salah satu unsur teks tergantung dari unsur lainnya. Unsur yang satu saling berkaitan dengan yang lain, sehingga unsur tersebut dapat dipahami. Sedangkan koherensi merupakan terkaitan unsur di dunia teks. Misalnya susunan konsep dengan gagasan berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kohensi dan koherensi merupakan bagian yang terpenting untuk mendapatkan penulisan paragraf yang utuh. Pengamatan secara cermat terhadap suatu bangunan paragraf hanya dapat dilakukan dalam bahasa tulis. Berbagai pengertian paragraf diberikan oleh para ahli bahasa. Namun, pada dasarnya paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis serta salah satu kesatuan ekspresi pikiran, dukungan satu ide pokok. Kohensi dan koherensi tidak hanya berlaku dalam penulisan paragraf dalam konteks wacana, akan tetapi dalam penulisan karya ilmiah pun kohensi dan koherensi penting untuk diperhatikan. Seperti yang kita ketahui bahwa paragraf yang baik dalam penulisan karya ilmiah adalah paragraf yang memiliki satu kesatuan makna yang utuh dan saling berhubungan satu sama lain. Satu karya ilmiah harus logis dan dapat dimengerti karena ditulis dalam bahasa yang baik. Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan bahasa yang efektif dan efisien diperlukan agar fungsi karya tulis sebagai alat komunikasi, lalu mampu menyampaikan pesan atau informasi pada pembaca yang tepat. Menurut Sumantri dan Basuki 2011.89, koherensi merupakan keterkaitan antar unsur-unsur yang terdapat dalam satu teks. Sedangkan Erianto 2008.5 memberikan pengertian tentang koherensi sebagai panduan suatu wacana, sehingga membawa ide tertentu yang dapat dipahami oleh kelayakan. Pandangan Erianto ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dharma 2009.2, bahwa koherensi merupakan kepanduan wacana sehingga komunikatif dan mengandung ide. Berbeda dengan halnya
Alwi DDK 2003.41 memandang koherensi dengan mengaitkan dua proposisi atau lebih. Tetapi keterkaitan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang dipakai. Berdasarkan yang diberikan oleh para ahli tersebut, penulisan memiliki pemandangan bahwa koherensi merupakan keterkaitan dan kepanduan dalam satu paragraf. 2.2 Perbedaan koherensi dan koherensi dalam teks. Meskipun koherensi dan koherensi sering disebut bersamaan dalam pembahasan mengenai kualitas teks, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Berikut adalah beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara koherensi dan koherensi dalam teks. Yang pertama, ada aspek yang ditekankan. Koherensi berkaitan dengan keterpaduan bentuk atau struktur dalam teks. Koherensi tercapai melalui penggunaan kata-kata, penghubung, kata ganti, repetisi, dan unsur kebahasaan lainnya yang membantu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Sementara itu, koherensi lebih menitikberatkan pada keterpaduan makna. Sebuah teks dikatakan memiliki koherensi jika gagasannya tersusun secara logis dan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Dan yang kedua, fokus keterkaitan dalam teks. Koherensi berfokus pada hubungan antar bagian teks secara eksplisit. Artinya, koherensi dapat diamati melalui penggunaan kata-kata atau frasa yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya. Sebaliknya, koherensi lebih bersifat implisit karena keterkaitan dengan cara berpikir dan penalaran dalam unsur teks. Jika suatu teks memiliki koherensi yang baik, pembaca bisa mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah, meskipun tidak semua hubungan dijelaskan secara eksplisit. Dan yang ketiga, dampak terhadap pemahaman pembaca. Koherensi yang baik membantu teks terlihat lebih rapi dan berstruktur. Tetapi tidak selalu menjamin bahwa teks tersebut mudah dipahami. Sebaliknya, koherensi yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman pembaca. Karena menentukan apakah ide-ide dalam teks tersampaikan dengan jelas. Sebuah teks kohensif tetapi tidak koheren bisa merasa kaku bahwa membingungkan karena kalimat saling terhubung, isinya tidak runtun. Dan yang keempat, contoh penerapan dalam teks. Koherensi biasanya dapat ditemukan dalam teks melalui penggunaan kata hubung seperti karena, sehingga, namun, dan selain itu. Namun, dalam sebuah esai, penggunaan konjungsi dapat membantu mengaitkan argumen-argumen yang disajikan. Di sisi lain, koherensi dapat dilihat secara penulisan menyusun ide-idenya secara bertahap dan logis. Jika dalam sebuah teks argumen disajikan secara acak-acak atau lompat-lompat, maka teks tersebut akan kehilangan koherensinya, meskipun secara koherensi masih terlihat terhubung.
Perkenalkan, nama saya Metadi Pradita dengan NIM 202511000079 dari Program Studi Sarjana Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 2 tentang hubungan kohesi dan koherensi. Lalu ada contoh kohesi dalam paragraf. Kohesi dan koherensi. Yang pertama, koherensi sebagai prasyarat koherensi. Jadi, beberapa ahli menyatakan kohesi berperan penting dalam membentuk koherensi. Koherensi yang melibatkan penggunaan penanda seperti konjungsi, repetisi, atau sinonim menyediakan dasar struktural untuk keterkaitan makna. Lalu yang kedua, ada koherensi yang mengutamakan logika. Koherensi lebih fokus pada keselarasan dan keteraturan gagasan yang membuat paragraf mudah ditafsirkan. Kohesi yang baik membantu menyajikan ide-ide ini dalam susunan yang teratur dan tidak membingungkan. Lalu yang ketiga, saling melengkapi. Tulisan yang efektif membutuhkan keduanya. Kohesi tanpa koherensi akan menghasilkan kalimat yang terhubung secara gramatikal, tetapi tidak masuk akal. Sementara koherensi tanpa kohesi akan terasa kurang terstruktur dan sulit diikuti. Kohesi memungkinkan setiap ide terhubung secara logis, sedangkan koherensi memastikan alur pemikiran tersebut lancar dan konsisten dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Menurut pandangan ahli, yang pertama ada Tarigan, mendefinisikan koherensi sebagai pertalian makna atau pertalian isi kalimat. Yang kedua ada Brown dan Yule, menyatakan koherensi adalah pola keterkaitan antar bagian dalam wacana yang membentuk kesatuan makna yang utuh. Lalu yang ketiga ada Samyati, menjelaskan koherensi adalah keterkaitan antar bagian yang membentuk makna utuh dengan ciri pesan terjalin rapi dan susunan kalimat teratur sehingga mudah dipresentasikan. Lalu yang keempat ada Haliday dan Hasan, menekankan repetisi sebagai salah satu bentuk kohesi atau keterkaitan bentuk untuk mempertahankan kohesi antar kalimat. Lalu yang kelima ada Mulyana, menegaskan kohesi adalah hubungan bahasa dalam wacana yang bersifat gramatikal atau leksikal yang menjadi bagian dari kajian formal bahasa. Contoh kohesi dalam paragraf. Kohesi membuat paragraf terasa lebih terstruktur dan mudah dipahami karena kalimat-kalimatnya saling terhubung secara jelas. Berikut adalah contoh paragraf yang memiliki kohesi yang baik. Contoh yang pertama, penggunaan konjungsi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Oleh karena itu, transportasi laut dan udara menjadi sangat penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah di seluruh negeri. Selain itu, keberagaman budaya di setiap daerah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Software cek koherensi. Pada kalimat tersebut, kata oleh karena itu digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan pentingnya transportasi laut serta udara. Sementara itu, selain itu digunakan untuk menambahkan informasi tentang keberagaman budaya sebagai faktor penting lainnya. Kedua konjungsi ini menjadi alur berpikir dalam paragraf tetap jelas dan menghubungkan ide-ide dengan baik. Lalu ada contoh yang kedua, paragraf menggunakan kata ganti. Rina adalah siswa yang rajin dan tekun dalam belajar. Ia selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak pernah melewatkan pelajaran. Sikapnya itu membuat menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Dalam paragraf ini, kata ia digunakan sebagai kata ganti dari Rina, sehingga menghindari pengulangan yang berlebihan. Selain itu, kata sikapnya itu juga merujuk pada perilaku rajin dan tekun yang disebutkan sebelumnya, sehingga memperkuat keterpaduan paragraf. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya adalah sebagai penutup, sangat penting untuk kita menyadari bahwa kohesi dan koherensi merupakan dua elemen kristal yang saling mendukung dalam menciptakan tulisan yang jelas dan mudah dipahami. Kohesi yang berfokus pada ketertarikan antar bagian dalam teks dan koherensi memastikan ide-ide dalam sebuah tulisan agar tersusun dengan logis dan teratur adalah kunci utama
dalam menghasilkan tulisan yang aktif, yang efektif. Dengan memperhatikan keduanya, kita tidak hanya akan mampu menyusun teks yang lebih terstruktur, tetapi juga bisa menyampaikan pesan secara lebih efektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, mulai sekarang cobalah teliti dalam merencanakan dan menyusun kalimat serta paragraf. Perhatikan bagaimana setiap ide berhubungan satu sama lain dan bagaimana hubungan antar ide tersebut dapat membuat tulisan lebih mengalir dan dengan alami. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah memahaminya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5, penjelasan tentang makalah, paragraf kohesi dan koherensi. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.